ketika kita berbicara tentang transaksi finansial, pasti kebutuhan dasar pertama itu adalah satu untuk melakukan transaksi, kedua harapannya sudah mulai menabung. Karena kan kita bank syariah ya, kita kan bukan menggunakan bunga ya, tapi kita menggunakan realisasi bagi hasil. Alhamdulillah performance dari Ala Impian in the past 3 months itu kurang lebih di angka 5,3 sampai 5,5% per tahun ya. Alfa itu adalah salah satu strategi partner kita di mana mereka juga melakukan investasi ya di kita ketika kita melakukan rights issue di beberapa tahun yang lalu. Jadi memang ada strategic investment juga. Oleh karena itu kita juga dapat support yang sangat optimal ya untuk mengakses seluruh ekosistemnya. Nah itu coba kita solve dengan apa? Full digital onboarding. Jadi tidak perlu kebutuhan cabang. Kenapa? Karena pembukaan rekeningnya udah full digital, udah nggak perlu ketemu siapapun lagi. Gitu. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan saya ditemani oleh Niputu Kurniasari, CEO Bareksa. Halo. Dan kami juga bersama dengan Chief Luck Officer Bareksa, Neko. Oke, narasumber kita kali ini adalah dari bank syariah pertama digital di Indonesia, yaitu Bank Aladin Syariah. Oke, mari kita sambut Mbak Firdila Sari, Direktur Digital Banking dari Bank Aladin Syariah. Oke, makasih ya udah datang ke Bareksa. Oke, ini mungkin pertama-tama kita perkenalan dulu ya tentang Bank Aladin ini nih ya. Bank Aladin ini ya tadi saya udah bilang bank syariah digital pertama di Indonesia gitu. Nah, terus udah gitu masuk juga di indeks Islamic Indonesia, dan juga masuk di Infobank 15 gitu ya. Jadi ini apa sih produk-produk dan investasi perbankan digital dari Bank Aladin ini? Mungkin bisa dijelasin dulu. Thank you banget ya pertama-tama kita udah di-invite nih ke sini ke studionya Bareksa dan bisa dikasih kesempatan untuk sharing-sharing. Dan benar ya, soalnya tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin kalau cerita tentang apa sih yang kita offer dari kacamata Aladin dan inovasi apa sih yang sebenarnya kita tawarkan. Kalau aku boleh share, kita mungkin baginya dari dua kacamata dulu ya. Yang pertama adalah the way we deliver our productnya dulu. Gitu. Jadi dari ketika kita berbicara tentang digital banking, sebenarnya dari Aladin tuh kita selalu membaginya jadi dua paradigm. Jadi ada dua paradigma nih ketika kita membahas apa sih digital banking. Yang pertama itu adalah bagaimana kita sebagai bank memberikan layanan directly to end user. B2C konsep standar lah ya kalau kayak gitu. Nah, ada satu lagi itu di mana sebagai bank sebenarnya kita tuh tidak hanya bisa memberikan layanan direct to ke user, tapi juga sebenarnya kita bisa menawarkannya indirectly, yaitu melalui partner-partner kita. Ini adalah konsep kita bilangnya adalah B2B2C. Gitu. Atau kalau misalnya di market lain ada yang bilang banking as a service, ada yang bilang open API. Gitu. Jadi adalah dua metode delivery, dua paradigma yang selalu kita pegang ketika kita mengembangkan seluruh produk untuk berbagai macam segmen kita. Gitu. Jadi apa sih yang pertama tuh B2C? Jadi B2C of course karena kita esensinya adalah menawarkan directly ke end user, kita punya nih beberapa delivery method. Yang pertama adalah of course kita punya namanya mobile apps kita yang memang digunakan oleh end user kita yang di segmen retail. Kemudian kita juga punya untuk corporate client kita juga menawarkan corporate internet banking. Gitu. Kemudian kalau yang B2B2C, yang banking as a service seperti apa sih gitu. Jadi untuk partner-partner kita, kebetulan kita juga sudah disupport ya oleh beberapa partner, salah satunya itu adalah anak usaha dari Alfa Group, yaitu adalah Alfa Gift, salah satu penyelenggara e-commerce terbesar di Indonesia ya, di mana layanan Aladin itu ada embedded di dalam aplikasi Alfa Gift. Gitu. Jadi ketika end user atau usernya Alfa Gift itu mau belanja di Alfa, mereka melakukan paymentnya itu tidak usah keluar dari aplikasi Alfa Gift, cukup ada di dalam aplikasi Alfa Gift dan mereka sudah melakukan pembayaran dengan langsung dengan balance atau saldo tabungan yang dimiliki di Aladin. Gitu. Itu adalah metode kita untuk mendeliver produk dan layanan. Itu jadi kacamata pertama ya. Kacamata kedua kita bagi lagi jadi berdasarkan segmen. Gitu. Segmen kan biasanya kita baginya adalah retail dan non-retail. Non-retail maksudnya bisnis ya, baik itu UMKM maupun korporasi. Kalau untuk yang retailnya sendiri, layanan kita tuh sebenarnya kita baginya tuh cukup simpel ya. Kita ada yang melihatnya adalah
end user itu kebutuhan utamanya tuh apa sih gitu. Jadi kita lihat bahwa at the end of the day namanya individu ketika kita berbicara tentang transaksi finansial, pasti kebutuhan dasar pertama itu adalah satu untuk melakukan transaksi, kedua harapannya sudah mulai menabung. Sebelum kita berbicara tentang proteksi, tentang pengembangan wealth itu sebenarnya prinsip dasarnya ada di situ. Nah, ketika kita berbicara pengelolaan keuangan, kita membuat rekening-rekening yang memang user itu bisa mengatur keuangannya. Gitu. Jadi kita punya produk namanya Ala Dompet. Itu adalah rekening tabungan yang memang digunakan untuk transaksi. Gitu. Nah, tapi yang namanya untuk transaksi kan juga namanya kita gajian gitu ya. Kadang-kadang kalau gaji berapapun kadang-kadang tuh suka hilang aja gitu. Seminggu 2 minggu tiba-tiba habis. Nah, kita nggak pengen tuh nasabah tuh kayak ngelihat ada balance akhirnya tergoda untuk make tidak optimum. Akhirnya kita punya produk namanya Ala Impian. Ala Impian itu apa? Itu adalah tabungan juga, tapi yang memberikan return lebih tinggi. Alhamdulillah, karena kan kita bank syariah ya, kita kan bukan menggunakan bunga ya, tapi kita menggunakan realisasi bagi hasil. Alhamdulillah, performance dari Ala Impian in the past 3 months itu kurang lebih di angka 5,3 sampai 5,5% per tahun ya. Kalau diekuivalenkan, kalau diekuivalenkan dengan bunga, kurang lebih setara 5,5% per tahunnya. Jadi kalau kita punya gaji, jangan semuanya langsung dipakai buat transaksi, optimalkan dulu di Ala Impian. Kalau mau menggunakan transaksi, baru deh dipindahkan dan ditransaksikan. Nah, ini kita berharapnya user itu juga bisa mulai belajar menabung. Gitu. Di situ kita juga biasa ya seperti tabungan rencana. Kalau mau umroh, boleh dong nabung 200.000 per bulan gitu. Oh, misalnya katakan mau siapa tahu ya kalau kalau milenials kan udah lewat nih masa nikahnya, tapi Gen Z kan sekarang udah mulai mikir nih persiapan biaya nikah. Itu kita bisa bantu dengan si Ala Impian ini. Itu produk-produk dasar. Of course yang namanya payment transaction, alhamdulillah kita juga disupport nih sama Alfa. Karena kan kita bank digital ya. Bank digital premisnya adalah kita tidak ingin tuh spending di area penyediaan cabang gitu, karena kita rasa memang kebutuhan kedepannya sebagian besar transaksi nasabah itu sudah tidak perlu aktivitas di cabang. Akan tetapi memang nih ada beberapa hal yang membutuhkan tidak bisa kita hindari, memang kita membutuhkan offline presence, yaitu adalah transaksi tunai. Gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk inovasi kita juga ya, kita bekerja sama dengan Alfamart, di mana dengan Alfamart itu nasabah Aladin tuh bisa melakukan setor tunai maupun juga tarik tunai di seluruh outlet Alfamart di seluruh Indonesia. Jadi kita disupport di sekitar 20 ribuan titik ya. Alfamart, Lawson, Dandan, jadi seluruh grup Alfa itu sekarang sudah bisa menerima layanan setor dan tarik tunai untuk rekening Aladin. Gitu ya, karena unfortunately memang gajiannya udah masuk ke rekening tabungan, tapi untuk bayar kontrakan misalnya, itu mungkin masih butuh tunai. Nah, itu kita sediakan layanan itu. Itu untuk yang berbagai macam transaksi. Tapi ATM-nya sendiri bisa kan di ATM bersama? Bisa, atau? betul. Itu juga karena kita juga tidak bisa menghindari kebutuhan transaksi melalui ATM gitu juga. Jadi dari nasabah ini juga kita sediakan layanan debit card dan ATM card. Jadi bisa digunakan di seluruh ATM bank manapun bisa dipakai dan bebas biaya dengan kuota tertentu. Jadi kita memang harapannya tuh selain akses kan ada barangnya, yang kedua juga affordable ya gitu. Jangan ada barangnya tapi mahal. Nah, itu kita sediakan di seluruh produk-produk Aladin. Gitu. Nah, untuk yang API-nya sendiri yang berbasis untuk yang corporate-nya sendiri, kita sebenarnya bekerja sama juga untuk dengan Alfa. Kita ada integrasi nih untuk mencakup seluruh ekosistemnya mereka. Salah satunya adalah supplier-suppliernya gitu, karena kan Alfa sendiri kan juga disupport oleh prinsipal ya supplier-supplier yang ada di seluruh Indonesia, baik supplier yang mungkin nama-namanya udah banyak dikenal maupun juga supplier-supplier yang mereka tuh produksi lokal atau regional gitu. Nah, itu yang segmennya UMKM. Nah, integrasi kita dengan Alfa ini sudah membantu kita untuk bisa menyalurkan pembiayaan baik sifatnya invoice financing maupun juga untuk working capital. Itu jadi ini produk-produk yang kita kita harapkan itu bisa menyasar segmen baik segmen retail maupun juga untuk segmen UMKM ya, bisnis dan UMKM-nya. Tapi Aladin itu jadinya cukup dekat dengan Alfa ya, Mbak?
mungkin kalau buat investor yang Iya, nggak tahu iya. sebenarnya hubungannya seperti apa gitu antara Iya. Aladin dengan grup Alfa. Benar apa ya? Jadi sebenarnya Alfa itu adalah salah satu strategi partner kita di mana mereka juga melakukan investasi ya di kita ketika kita melakukan rights issue di beberapa tahun yang lalu. Oh, Jadi memang ada strategic investment Oke. juga. Oleh karena itu kita juga dapat support yang apa ya sangat optimal ya Iya, untuk iya. mengakses seluruh ekosistemnya gitu. Karena memang pada waktu kita masuk ke industri ini problem utama di Indonesia itu adalah tidak bisa di-solve dengan online aja. Memang kombinasi antara online dan offline itu yang apa ya jadi harus kita lakukan supaya bisa menjangkau seluruh Indonesia dan itu disupport oleh dari Alfamart-nya itu sendiri ya. Iya, karena kan soalnya memang agak susah ya ketika Bank Aladin berdiri kan sebenarnya sudah banyak bank besar. Betul. Dan kalau dikatakan digital pun sebetulnya yang konvensional sudah ada yang berjalan gitu ya, Mbak. Betul. Jadi strateginya inilah yang masuk untuk membuat ekosistem karena memang digital memang tetap perlu ada sisi ekosistem untuk Betul. bisa tumbuh ya. Iya betul, so, ekosistem dan bagaimana mengkomunikasikan offline to online-nya ini ya, karena ya memang Indonesia ya dengan geographical condition kita dan problem di apa ya cash transaction-nya juga masih sangat-sangat tinggi, ya kita nggak bisa lepas dari offline needs-nya. Nah itu yang coba kita kombinasikan nih antara Aladin dan kerjasamanya dengan Alfa. Oke, jadi kontribusinya besar sekali ya ini Alfa ini ya, maksudnya kalau kerjasama dengan Alfa. Kalau dari yang retail dan apa tadi bisnis itu tadi yang lebih besar tuh yang mana sih? Secara mungkin tergantung kita lihatnya dari kacamata funding atau financingnya juga ya. Kalau misalnya dari kacamata sekarang ini, of course ya namanya segmen bisnis itu pasti proporsinya akan lebih besar ya, karena memang kan kalau kita berbicara tentang pembiayaan dan kawan-kawan, memang kalau bisnis pasti membutuhkan dana lebih besar dibandingkan kalau retail gitu. Jadi komposisi pembiayaan kita memang sangat besar, 90% lebih tuh adanya di segmen produktif gitu untuk mengembangkan bisnis mulai dari SME dan medium corporation gitu. Dan siapa aja yang kita sasar, sektornya apa aja itu cukup luas. Tapi kita benar-benar mengedepankan yang namanya tadi ekosistem yang dari Alfa itu sendiri, baik dari dia suppliernya, kemudian juga Alfa sendiri kan juga tiap tahun tuh ekspansi cabang ya, dan di situ membutuhkan support dari kontraktor, dan itu kita juga capture juga dari kontraktor-kontraktor ini. Jadi kita memang benar-benar mau mengoptimalkan dari ekosistem yang dimiliki oleh strategic partner kita. Waktu di awal tuh sebenarnya apa sih yang jadi ide dasar gitu ya Mbak? Maksudnya kenapa harus sampai harus membuat sebuah bank baru gitu? Oke. Jadi kalau premis awalnya itu adalah kita lihat bahwa ada dua hal gitu ya. Pertama itu adalah kenapa sih kok digitalnya itu dulu? Iya. Gitu. Kenapa digitalnya itu dulu? Karena kita lihat bahwa memang gini, apakah perbankan Indonesia itu kurang banyak? Udah banyak. Tapi memang akhirnya memang ada segmen-segmen itu yang memang belum optimal untuk mendapatkannya. Bukan berarti tidak mendapatkan sama sekali ya, tapi belum optimal. Kenapa tidak optimal? Kita selalu bilang akses itu kebagi jadi dua. Akses itu adalah barangnya tidak ada, atau yang akses itu adalah ada tapi biayanya mahal gitu. Salah satu contohnya itu adalah misalnya kayak kita berbicara tentang branch physical. Branch physical kan tidak mungkin langsung benar-benar akan ada sampai di level kecamatan dan kawan-kawan. Itu memang pasti ada kendala di situ. Akhirnya orang-orang yang memang ada kebutuhan, mereka jadinya nggak bisa buka rekening gitu. Kenapa? Karena cabangnya nggak ada. Nah itu coba kita solve dengan apa? Full digital onboarding. Jadi tidak perlu kebutuhan cabang. Kenapa? Karena pembukaan rekeningnya udah full digital, udah nggak perlu ketemu siapapun lagi. Gitu. Nah terus yang kedua, selain masalah aksesnya itu yang secara fisik kita coba solve ya dengan tadi ya layanannya full digital. Yang kedua itu adalah terkait dengan biaya. Karena sometimes yang mungkin kita lupa, barangnya ada, tapi ternyata ada biaya bulanan. Gitu. Kalau misalnya ya gitu ya kadang-kadang kan, apalagi kalau misalnya kita bicara tentang general population di Indonesia, kalau misalnya kemampuan menabungnya misalnya katakan 5 juta rupiah per bulan, dimakan dengan biaya-biaya administrasi dan biaya transfer dan kawan-kawan,
sebenarnya biayanya itu per bulan jadinya nggak nabung malah berkurang gitu kan. Nah itu kan kita rasa itu juga sebuah limitasi terhadap akses ya, yang dibatasinya oleh affordability, jadi tidak afford. Nah itu yang makanya kita coba dengan solusi kita di Aladdin itu adalah beberapa transaksi yang kita rasa sangat-sangat mandatory ya, yaitu baik itu tarik tunai, setor tunai, kemudian juga transfer ke bank lain, itu kita berikan kuota free dan ini bebas biaya bulanan. Tujuannya itu tadi untuk menghilangkan friksi terhadap sensitivitas terhadap biaya. Gitu. Dan itu kita compensate kenapa? Karena operational cost kita lebih minim karena kita tidak memiliki physical branch. Gitu. So itu dua premisnya yang pertama ya, yaitu terkait dengan akses. Yang kedua kenapa syariah? Gitu. Karena kita lihat ya in the past mungkin karena yang gede-gede aja jadiin satu tuh, Mbak. Betul. kita gini, kalau kita lihat gini ya, masalahnya kita lihat selalu kan potensi. Gitu. Kalau kita lihat kan potensi itu. Yang gede jadiin satu kan mungkin ada alasan ini ya, ada another pasti ada konsiderasi lainnya. Tapi kita lihat potensinya seperti apa sih gitu. In the past 5 years kita lihat memang kesadaran terhadap dan demand terhadap produk yang mengedepankan syariah itu makin tinggi. Awareness terhadap orang bahwa ternyata produk-produk tertentu itu akan lebih bagus kalau memang sudah mengedepankan prinsip syariah. Itu kita lihat emang growing gitu. Bahkan kalau misalnya banyak ceritanya kan yang awalnya fokusnya itu adalah di syariah produk, malah sekarang akhirnya bisa melebar ke menjangkau ke segmen yang general gitu. Nah itu kita lihat gitu. Nah dan kita juga lihat bahwa kita juga nggak mau jualan bahwa ini produk yang penting syariah gitu, nggak juga. Kita sadar kalau barang yang nggak bagus mau kita jual seperti apapun ya orang nggak akan pakai. So our proposition selalu bahwa apapun yang kita tawarkan itu selalu digital first dan itu pasti harus reliable dan karena kita bank yang berbasis syariah, semua ini sudah pasti akan syariah compliance. Ini adalah cherry on top, di mana kita berharap majority of our user, yaitu majority of Indonesian population, melihat ini sebagai, ada barang yang bagus dan alhamdulillahnya ternyata syariah compliant. Gitu. Jadi kita pengennya seperti itu, bahwa bukan hanya sekedar dijual bahwa ini barang ini produk perbankan syariah, tapi ini adalah a reliable product yang sudah terjamin syariah compliance-nya. Gitu. So itu sih kita lihat bisnis potensinya besar ya di Indonesia ya. Itu tadi mengenai profil penabung tadi Mbak Firly juga udah bilang ya, itu yang penghasilan sekitar 5 juta sebulan gitu. Mungkin bisa lebih detail lagi seperti apa sih yang jadi penabung di sini. Ya. Okay. Jadi itu mungkin tadi sampel ya, tapi in general population kan memang Indonesia kan distribusi kurva distribusi normalnya kan memang majority ada di middle ya. Tapi profil nasabah kita lumayan diverse ya. Mulai dari diversity-nya mulai dari ujung dari Sabang sampai Merauke karena alhamdulillah disupport dengan Alfa. Jadi secara lokasi itu diverse. Kemudian secara level of income itu juga cukup diverse, di mana kita lihat memang mulai dari segmen yang masih mau belajar bertransaksi di perbankan, kemudian sampai juga orang-orang yang sudah cukup savvy di perbankan gitu, karena produk-produk yang kita tawarkan kan juga banyak yang memberikan return optimal ya, baik itu tadi ya tabungan high yield maupun juga deposito. Itu kita lihat profilnya juga banyak gitu. Jadi kita cukup diverse sih dari sisi ininya ya, dari sisi SEC-nya. Kalau dari sisi umur cukup diverse, tapi of course kita memang gendutnya memang di ini ya Gen Z sampai dengan millennials ya. Untuk yang di luar itu memang secara komposisi sangat kecil lah. Oke, jadi banyak itu. Dan kita lihat nih ya di layanan laporan keuangan gitu ya, NPL-nya 0 gitu. Nah itu kalau misalnya dilihat itu tadi profil penabungnya, gimana dengan kreditornya gitu, pembiayaan kita ya. Jadi ya emang jadi sampai dengan Juni kemarin tuh ya itu alhamdulillah kami bisa menjaga NPF di 0%. One of the reasons itu adalah kita memang pada waktu kita dari awal kita mengembangkan bisnis ini, kita memang sangat-sangat conscious terhadap menyeimbangkan antara growth dengan prudential kita, karena kita tahu pada waktu kita masuk
bisnis ini berjalan gitu kan, memang situasi di ekonomi dan market juga memang lagi banyak efek dari COVID ya. Iya. Gitu. Jadi memang kita juga berhati-hati di sana, sehingga akhirnya pada waktu kita melakukan strategi pembiayaan, kita memang fokusnya itu adalah selalu mainnya yang di ekosistem. Gitu. Tadi yang saat ini kita salah satu ekosistem yang kita capture itu adalah dari Alpha Group, di mana di surrounding Alpha Group sendiri itu besar sekali gitu. Baik itu dari employee-nya mereka gitu kan. Karena kan employee-nya mereka ada sekitar 200 ribuan ya. Employee ini juga pasti kan butuh pembiayaan ya, untuk kebutuhan personalnya mereka. Kemudian tadi suppliernya mereka, kontraktornya mereka. Jadi banyak banget stakeholders mereka yang memang akhirnya membutuhkan layanan pembiayaan dari bank. Nah, itu cara kita untuk menjaga walaupun kita growth ya, kita alhamdulillah kita by quarter kemarin ya, quarter 2 kemarin kita udah growth, pendapatan kita 111% ya, tapi NPF kita tetap kita jaga di nol tuh dengan cara itu tadi sih, kita benar-benar prudent dalam menyalurkan pembiayaan. Dan di saat yang bersamaan kita juga build our scoring model untuk supaya ketika kita mau ekspansi lebih lebih kencang, our scoring model itu sudah lebih rigorous lah. Oke, jadi udah tahu latar belakangnya itu ya. Betul. Jadi artinya saat ini di pengembangan awalnya itu memang di under grup dulu, di ekosistem grup dulu, itu untuk juga melihat lah, memitigasi resikonya seperti apa, nanti baru setelah sudah ready baru expand di luar dari ekosistem ini ya. Kita namanya ekosistem ya. Jadi bagaimana caranya supaya ekosistem yang udah ada ini itu kita garap dengan optimal. Gitu, karena dengan ekosistemnya aja ini potensinya masih besar. Dan kebetulan partner kita ada beberapa, salah satunya memang yang kontributor terbesarnya adalah memang dari Alpha. Karena itu juga jadi pertanyaan investor bank juga sih Mbak. Jadi artinya sampai seberapa besar sih dengan ekosistem Alpha sendiri, dan yang kedua adalah memang juga terkait dengan marginnya, karena kan memang pasti kalau misalkan di dalam ekosistem pasti margin kita nggak bisa kayak kalau kita keluar gitu kan Mbak. Nah ini mungkin kalau boleh kasih bocoran dikit buat investor bank, jadi plannya tuh seperti apa tuh Mbak? Jadi biar nantinya ke depannya pertumbuhan dari sisi revenue-nya juga jadi bisa lebih expand dari yang tadi kan udah sangat, dari grup aja udah bisa tumbuh 100% gitu Mbak dari sisi pendapatan. Iya. Lagi ya, kayak strategi kita pasti akan mencoba membalance out antara business appetite dengan di saat yang bersamaan kita juga masih mau menjaga prudential kita. Gitu. Jadi first and foremost itu pasti akan selalu seperti ini. Gitu. Tapi kan baik lagi apakah akan benar-benar super duper prudent sehingga tidak pengen jebol 0%, mungkin sebenarnya juga bukan, it's not a good way juga ya untuk menjalankan bisnis. Tetapi kita lihat bahwa dengan yang kita jalankan sekarang, dengan kita fokus dengan ekosistem dan kita mengembangkan multiple ekosistem, it's actually bagus untuk mensupport bisnis yang sekarang. So yang kita fokus kita itu adalah memang mereplicate, mengembangkan yang sudah ada dan mereplicate dengan ekosistem-ekosistem yang lain. Gitu. Jadi that's our strategi right now sih. Kita belum mau untuk berubah secara drastis, karena kita lihat dengan yang sekarang pun itu sudah cukup optimal ya. Gitu. Jadi ekspansi kita akan selalu mengedepankan prudentialnya itu sendiri. Oke. Itu tadi ekspansi mungkin dari sisi penabung atau kreditornya. Kalau dari sisi produknya gitu kan, tadi dibilang ada high yield, tabungan high yield atau deposito gitu ya. Kalau beberapa bank di digital dan kayak Apart Bareksa kan jual SBN gitu ya. Jadi mitra distribusi SBN. Kalau dari Bang Aladin sendiri tertarik nggak atau mempertimbangkan nggak buat bikin yang ini wealth, bisnis wealth juga ya? Betul. Investment. Of course, jadi sebenarnya di plan kita wealth itu adalah salah satu roadmap dan journey yang pasti kita akan lakukan lah ya, karena sebagai bank itu kan memang
salah satu bisnis yang memang kita akan sasar. Iya. Gitu. Tapi kita memang lihat bahwa saat ini karena kita masih early stage, kita memang masih fokusnya adanya di pengembangan DPK dulu untuk mensupport financing growth kita. Tapi definitely itu sesuatu hal yang pasti kita akan capture juga ya, karena at the end of the day namanya end user kan portfolio untuk mengembangkan wealth itu kan memang tidak bisa hanya di cover dengan produk basic perbankan ya, pasti harus ada produk-produk wealth lainnya yang nggak di-provide directly oleh bank. Tapi era emang kan kalau kita lihat yang awalnya tuh wave dari digital banking kan masuk dengan produk saving yang high yield gitu kan ya Mbak. Tapi itu memang pasti at the end akan jadi sama dengan perbankan yang lain, atau memang biasanya positioning dari digital bank memang dia akan pasti selalu kasih imbal hasil yang lebih tinggi, Mbak? Saya nggak bisa ngomong untuk bank lain ya, tapi mungkin in general kita lihat ya kan sebagai pemain baru pasti akan ada selalu ways of untuk bisa attract new user ya gitu ya. Excellent product is one thing, tapi ya namanya khususnya kalau misalnya nasabahnya sudah cukup aware terhadap dan price sensitive ya, of course pasti ada konsiderasi juga untuk terhadap price-nya itu sendiri ya. Gitu. Kalau kita lihat pasti kita akan selalu memantau kompetitor kita juga, be it itu di market juga bentuknya seperti apa, industri bentuknya seperti apa, kita pasti akan selalu pantau terus. Kalau kita balik lagi kita kan berbicaranya ini adalah produk perbankan ini kan bukan suatu hal yang kayak kita lihat cuma setahun 2 tahun pasti kita akan ada how to manage untuk mengelola DPK tadi ya, tetap attract tapi dengan cost yang akhirnya kita juga comfortable with. Jadi itu pasti kita akan lakukan itu. Udah pasti sih ini ya strategi dari bank untuk mengcombine itu semua sih. Berarti artinya untuk bisa membayar dari sisi cost tersebut kan berarti lendingnya pun kan juga harus financing pun juga harus ini kan ya Mbak. Nah tadi kan udah masuk ke dalam ekosistem. Sebenarnya tuh memang di dalam ekosistem Alfa sendiri, jadi sektor apa tuh Mbak yang paling bisa membantu ya Bank Aladin sendiri untuk bisa bisa match lah dengan kebutuhan dari profil penabungnya Bank Aladin saat ini? Kayaknya mungkin kalau kita selalu ngomongnya level agregat ya, karena kan kalau tadi sempat saya mention ya bahwa dari ekosistem sendiri itu profilnya sendiri juga cukup diverse ya. Ada yang retail, ada juga yang SME, maksudnya produktifnya adalah SME, sampai produktifnya pun juga ada yang medium corporation gitu. Jadi dari profil-profil ini juga kan kita akan menyesuaikan juga ya. Our financing product itu memang selalu sudah kita desain sedemikian rupa untuk ada pricingnya berdasarkan risk lah. Oh, gitu. tapi saat ini risk-based pricing juga. Oh, kalau dari finance dari pemberian kredit sekarang masih lebih banyak yang personal loan-nya atau pasti produktif lah. Pasti produktif loan. Pasti produktif. Iya. Berarti yang lebih banyak ke yang supplier-nya berarti ya dari sisi jadi dari segmen produktif, bentuk financing-nya kombinasi antara invoice financing dan working capital. Oh, oke. Jadi 90% itu tadi ya? Iya, 90% memang untuk financing kita disupportnya dari produktif financing. Oke. Nah terus soal penyaluran kredit itu ya, berarti ini langsung ya, nggak pakai third party lagi? Oke, kita nggak pakai, maksudnya channeling ya? Nggak, kita memang semua directly kita provide to our end user untuk ini. Salah satu alasannya adalah kita pengen dapetin dan engage dengan end user ini directly sih gitu, karena di awal-awal ini kita rasa tadi bagian dari building our scoring model dan prudensi kita lebih prefer untuk tap in mereka directly. Nah terus ini pertanyaan titipan dari analis ya, jadi agak berat gitu ya. Jadi katanya Bank Aladin ini memiliki aset sebesar 6 triliun gitu ya. Dan aset multiplier sekitar 2 kali gitu. Sedangkan bank-bank besar nih yang terbesar di Indonesia ini aset multiplier-nya sekitar 5-7 kali. Nah, ini katanya potensi pertumbuhan Bank Aladin ini sangat besar gitu dibandingkan yang tadi bank-bank besar. Nah, itu strategi perusahaan untuk genjot kreditnya ini gimana nih
terkait dengan asetnya tadi. Iya, jadi emang jadi kalau misalnya pertumbuhan financing itu sendiri ya dibandingkan dengan posisi 2023 sampai dengan first half kemarin tuh kita sebenarnya growth itu hampir 30% ya udahan ya. Jadi memang kita fokus sekali untuk mengembangkan itu dari dua sektor, baik itu dari yang produktifnya maupun juga untuk yang retailnya. Itu memang kita kejar dua-duanya. Fokus utama itu memang masih kita mainnya di ekosistem, beberapa ekosistem itu kita kembangkan. Kemudian setelah kami belajar dengan profil yang sudah ada, itu pasti kita akan mulai melebar ke outside of ekosistem. Tapi in the next coming year itu kita fokusnya adalah di ekosistem partner kita. Gitu. Jadi kebetulan sekarang misalnya contohnya itu adalah karena kalau misalnya tadi kita ngomongnya banyaknya Alpha ya, tapi Alpha sendiri juga sebenarnya entitasnya ada banyak banget ada gitu. banyak. Jadi nggak cuma Alpha sebagai Alpha SAT ya, Alfamart. Kita juga ada nih bekerja sama juga nih untuk bagaimana menyediakan contohnya financing yang sifatnya untuk kebutuhan religi, contohnya financing untuk membiayai umroh, financing untuk membiayai edukasi. Gitu, itu hal-hal yang memang kita juga lagi kembangkan gitu. Jadi kita fokusnya ke sana sih. Jadi partner dari anak perusahaan dari grup sendiri itu juga banyak dan diverse sekali ya industri yang dipegang. Jadi kayaknya mungkin dalam masih 1-2 tahun ke depan masih akan difokuskan di bagian ini ya? Dalam 1 tahun ke depan kita fokusnya masih di ekosistem. Salah satunya itu adalah Alpha Group. Kita akan mengembangannya ke sana sambil kita build our engine untuk bisa keluar. Kalau boleh kasih gambaran sih Mbak, maksudnya seberapa masih ada potensi size seberapa besar saat ini kan posisi aset kan udah di 6 triliun, jadi kemungkinan tuh kayak dari sisi loan-nya saat ini tuh Aladin cuma cover berapa persen gitu-gitu Mbak? Maksudnya dengan dari total potensi lah Mbak yang dari sisi grup sendiri. Kalau itu mungkin banyak sekali ya. Tapi kan kita juga tidak berharap untuk meng-capture semuanya ya. Karena kita juga tahu bahwa dari ekosistem, baik itu ekosistem yang tadi saya mention ya maupun ekosistem yang lain, stakeholders mereka juga banyak yang already big players yang most likely mereka sudah mendapatkan akses finansial, baik itu pembiayaan dan kawan-kawan tuh mungkin dari their existing banks. Yang kita capture itu adalah memang yang sekarang itu masih belum mendapatkan, belum di capture atau mungkin belum optimal. Bukan berarti mereka tidak punya banking relationship ya, tapi seringnya yang kita dapatkan tuh yang klien-klien kami tuh malah memang yang mungkin belum optimal gitu. Jadi dan apa yang kita tawarkan kepada mereka tuh ternyata bisa men-serve kebutuhannya mereka dengan lebih mudah. Tadi salah satunya adalah karena kita ada integrasi dengan dengan sistemnya grup sendiri ya. Gitu. Tapi kalau dari targetnya sendiri bisa 2 kali lipat Mbak dari posisi aset sekarang. Nah, itu of course kita pasti ada plan ke sana. Ada plan ke sana. Oke. Tapi mungkin bisa terlihat gitu ya gambarannya untuk tahun ini tadi aja udah 100%, berarti sampai akhir tahun juga bisa mencerminkan seperti itu gitu ya. Semoga ini ya targetnya seperti itu ya, karena ya alhamdulillahnya memang first half kita cukup strong ya. Oke, mungkin terakhir nih meyakinkan investor untuk berinvestasi di sahamnya Bank Aladin, yaitu kode sahamnya BANK Bank gitu. Yakinkan gimana ya? Oke, di apa namanya? Karena saya sendiri juga retail investor. Jadi pada saat kita bicara tentang pemilihan emiten mana gitu kan pasti investor-investornya juga pasti punya preferensinya masing-masing ya. Cuma kalau misalnya bisa kita share ya dari segi fundamental BNK ini ya, Bank Aladin ini tadi ya first half kita actually kita grow strong, di mana our revenue itu bisa grow di 111%. Di saat yang bersamaan kita tetap alhamdulillah bisa tetap menjaga NPF di angka 0%. Gitu. Dan ini juga disupport juga DPK kita grow-nya tuh by 40-an persen dibandingkan posisi akhir tahun lalu. So dari kacamata fundamentalnya seperti itu. Kalau misalnya kacamata industrinya ya sendiri, apa sih pembedanya BNK in comparison to other player gitu ya. Tadi satu, kita percaya bahwa
ekosistem play yang tidak hanya online aja itu penting gitu, karena unfortunately kebutuhan manusia kita juga tetap harus ada offline dan online, dan itu kita dapat full support dari Alpha itu sendiri ya. Jadi sekarang kita udah terkoneksi dengan tadi dengan Alpha, dengan Alpha Midi-nya juga, Lawson dan itu jadi offline to online journey-nya itu kita bisa capture. Di saat yang bersamaan untuk yang online-nya pun kita juga menambah partner juga makin banyak, karena tadi ya kita punya proposition di mana Open API atau Banking as a Service itu adalah jadi sebagai our goal gitu. Jadi dari kacamata bisnis potensinya, dari strateginya itu analisa industrinya seperti itu. Kalau dari kacamata preferensi, mungkin kalau misalnya ada retail investor yang memang punya preferensi untuk mencari emiten yang syariah gitu kan, alhamdulillah kita juga bagian dari indeks saham syariah Indonesia, dan kita juga bagian dari Infobank 15 dan Mainboard Index ya. Jadi saya rasa itu jadi biasanya salah satu determinan faktor lah emiten mana yang dipilih gitu kan. Jadi ya saya harap sih proposition Aladdin ini ya, encompassing 3 item tadi tuh cukup bisa menjadi konsiderasi lebih untuk investor. Tapi dari saat ini masih ada kebutuhan modal yang kemungkinan akan ada corporate action ke depan nggak sih Mbak dari Aladdin? Untuk itu mungkin kita belum ini dulu ya, kalau itu karena kita akan masih menunggu berikutnya ya, untuk RUPS berikutnya. Oh ya, I see. Karena pasti dari investor mungkin bisa ada kesempatan lagi untuk ini, atau ya udah berarti beli dari saham yang ada saat ini. Udah banyak banget ya insight kali ini. Makasih banyak nih Mbak Firdy udah datang ke podcast Bareksa Insight, dan buat teman-teman investor juga terima kasih udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa trading di Bareksa Saham. Oke, sekian podcast kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bareksa Insight.